siang ini kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan.
di tempat ini sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing, membawa berkas-berkas firman-Mu ya Bapa. Terima kasih kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya biar rema firman-Mu pada siang hari ini yang akan membawa kami lebih lagi mengenal akan isi hati Tuhan yang terdalam, membawa dan mengenal lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah di dalam nama Yesus orang Nazaret itu yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita dan iman, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya saudara? Pasti luar biasa ya, pasti luar biasa. Amin. Karena nggak ada jawaban lain ya, di dalam Kristen harus luar biasa, nggak mungkin biasa aja lah. Nah kita kan malu isteriak gak rohani kali, harus luar biasa. Puji Tuhan. Ya barusan kita hari kemarin saudara ditinggalkan oleh saudara kita ya, Rati Bodu Sitongkul. Saudara duduknya di sebelah sini, saudara udah ada penggantinya. Haleluya, saudara, puji Tuhan, saudara ya. Mungkin kita kehilangan saudara, ini biasa ada saudara ya. Nah itulah saudara namanya usia saudara ya, tidak memandang batasan umur, masih muda ya, 33 lebih tua saya daripada almarhum mendiang saudara ya. 33 artinya saudara ya, saya tergerak juga semalam untuk membawakan khotbah yang sudah sering saya khotbahkan sebentar, tapi sangat kuat sekali ya, harus dikhotbahkan karena ini mengenai keselamatan, mengenai keselamatan, mengenai hidup kita yang sangat tragis. Ya, langsung saja buka Lukas 16 ayat 19. Lukas 16 ayat 19 saudara ya, sampai 31. Ini sebenarnya saya bawakan kemarin, cuman singkat-singkat saja ya di kematian, dan sering juga saya bawakan di kematian. 3, 2, 1 langsung saja kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sini dulu sampai sini saudara ya. Nah, kita pahami di sini ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Nah, pakaian jubah ungu, jubah ini melambangkan kekuasaan, jubah ini melambangkan kemewahan, jubah ini melambangkan kekayaan. Jadi ini orang kaya yang paling kaya waktu itu pada zamannya ya, pada zamannya salah satu orang kaya, dan kain halus yang sangat mahal harganya. Mungkin pada waktu itu kaum awam tidak akan terbeli. Ini sangat dihormati. Di mana orang kaya ini sangat dihormati, saudara, di mana-mana ya. Kenyataan berkata demikian. Amin. Orang akan melihat apa? Status sosial. Melihat turun dari mobil apa, dilihat mobilnya kan. Oh, Fortune. Oh kan? Oh, masih Avanza. Nah, dilihat dari statusnya, dilihat dari pakaiannya, dilihat dari penampilan. Itulah manusia melihat seperti itu. Tapi beda dengan Tuhan. Kita akan lihat bahas ini dulu ya. Nah, selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria. Setiap hari bersenang-senang. Setiap hari hidupnya itu bergelimbangan harta, pesta pora, apa saja bisa dibeli, ya, dalam kemewahannya. Nah, inilah kehidupan orang kaya, sangat glamor. Jarang saya jumpai orang kaya yang sederhana, walaupun ada, tapi tidak banyak. Orang miskin aja bertingkah, apalagi orang kaya. Makanya paling benci, paling gede nih orang miskin, sombong bertingkah saudara ya. Nggak ada yang disombongkan soalnya. Ini orang kaya masih ada yang disombongkan, tetapi sebenarnya tidak boleh dalam firman Tuhan. Nah, mereka hidup mewah, mereka hidup sangat-sangat bergelimbangan harta, seperti sultan, seperti raja, layaknya orang-orang kaya. Seperti yang pernah saya khotbahkan, bagaimana orang kaya ini yang Tuhan, aku sudah mengerjakan semua kebaikan. Tuhan bilang jual semua hartanya. Saya pernah khotbahkan itu kan saudara. Nah, sama kayanya dengan demikian. Tetapi kekayaan ini tidak bisa memberi keselamatan, itu saja. Yang disayangkan oleh orang kaya ini sungguh sangat sayang, bahwa kekayaan tidak bisa menyelamatkan manusia. Ayat 17, hanya menyenangkan daging saja. 17. Tadi ayat 6, ayat 19 kan 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, dia ironis antara langit dan bumi. Sangat berbeda antara orang kaya, yang miskin tambah miskin. Ada kesenjangan sosial yang sangat jauh sekali batasannya. Dialah yang bernama Lazarus, sudah miskin, badannya penuh borok.
tragis dalam kehidupan jasmani. Tragis dalam kenyataan hidup yang sungguh sangat kejam bagi Lazarus. Takdir sungguh kejam, kira-kira seperti itu. Lazarus menganggap takdir dalam hidupnya itu sungguh kejam. Takdir dalam hidupnya tidak memihak kepadanya. Kemiskinan yang menjadi bagian dalam hidup Lazarus. Mungkin ada pun orang-orang miskin menengah ke bawah, tapi mungkin tidak separah ini. Sudah miskin, badannya penuh dengan borok, lengkap sudah penderitaannya. Siapa yang mau peduli kepadanya? Siapa yang mau melirik kepadanya? Siapa yang mau memandang kepadanya orang-orang pada waktu zaman itu dengan kemegahannya, dengan seragam jubah agamawinya? Bahwa kemiskinan adalah kutuk. Itu hukum mereka pada waktu itu. Kemiskinan adalah kurang dekat dengan Tuhan. No, tidak seperti itu. Orang miskin tidak selamanya terkutuk. Orang miskin tidak selamanya tidak diberkati Tuhan. Ini salah persepsi bahwa kerohanian diukur daripada kemakmuran atau kekayaan. Ini salah patah. Salah patah. Oh, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Semakin kaya, semakin diberkati Tuhan, semakin rohaninya tinggi. Semakin miskin, semakin rohaninya rendah. Belum tentu. Itu adalah pengajaran yang salah. Saya katakan ya, di Bedah itu pengajaran yang salah, bahwa kemakmuran, kekayaan bisa menentukan kerohanian seseorang. Itu salah patah. Yang menentukan kerohanian seseorang itu bukan kaya atau miskinnya. Dari kedewasaan rohani kita akan melihat nanti, saudara ya. Nah, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu berarti ini dekat pintu rumah orang kaya tadi. Dia berbaring di situ, ngapain? Yang kita lihat di ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan yang jatuh dari meja orang kaya itu berarti dia mengemis secara tidak langsung. Dia mengemis, dia meminta makan kepada orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Menjijikan. Di sini sudah pasti nggak selera makan ya. Untung khotbahnya bukan tanggal 25 ya. Sempat tanggal 25, saudara, ingat khotbah tadi, borok katanya, yang jijik itu tidak bisa makan, saudara. Ya kan? Ada sebagian orang pun di tempat pemakaman ada yang tidak bisa makan, saudara ya, karena melihat udah nggak enak lagi suasananya. Ada sedikit ada orang-orang yang seperti itu. Apalagi ini melihat boroknya, melihat anjing menjilat-jilat boroknya. Saudara bisa bayangkan boroknya seperti apa yang ada di tubuh Lazarus. Waktu dia datang ke rumah itu, tergeletak di rumah itu ingin makan, ternyata anjing yang datang bukannya orang kaya yang menyambut, tetapi anjinglah yang menyambut. Begitu anjing itu menyambut, anjing itu langsung tanpa permisi, anjing itu langsung tanpa malu-malu, anjing itu tanpa diperintah lagi orang-orang kaya, langsung menjilati boroknya. Tragis dan mengerikan sekali. Ayat selanjutnya. Kemudian matilah orang miskin itu. Mati, saudara ya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Jadi orang miskin ini mati, dibawa oleh malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Ini orang miskin, dibawa kepada alam kekekalan pada waktu dia meninggal. Kita tinggalkan orang miskin karena dia sudah senang bersama Bapak Abraham. Sudah hilanglah penderitaan di dunia. Borok, penyakit, kesakitan sudah hilang. Makanya orang yang sudah meninggal itu sudah hilang sakitnya, sudah diangkat sakitnya. Seperti saudara kita semalam yang waktu telah dipanggil Tuhan, istirahat dengan tenang, sudah diangkat penyakitnya karena dia sangat kesakitan. Mungkin kita tidak tahu sakit apa yang dialami, ada sebagian yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Ya, dia begitu kesakitan sampai semalam sebelum meninggal sempat dia WA saya minta didoakan. Sungguh sangat kesakitan, sudah sangat sakit sekali Pak. Baiklah Bu, kita doakan, saya bilang. Nah, Tuhan berkata lain. Mungkin itulah jawaban Tuhan. Amin. Jawaban Tuhan tidak harus sembuh. Jawaban Tuhan bermacam-macam. Itu salah satu jawaban Tuhan dalam hidup Ibu Ratih itu. Lengkaplah sudah, berakhirlah sudah masa kehidupan di dunia ini. Penyakit telah diangkat Tuhan untuk selama-lamanya. Seperti orang miskin ini, sudah diangkat penyakitnya oleh Tuhan. Dia sudah tenang bersama
Bapak Abraham. Bagaimana dengan orang kaya? Bagaimana nasib dengan orang kaya? Kita lihat ayat selanjutnya. Orang kaya itu juga mati. Sampai sini, jadi tidak kaya tidak miskin, sama-sama mati. Dan perlu diketahui, kedua orang ini, orang kaya dan orang Abraham, sama-sama anak Bapak Abraham. Yuk kita nyanyi yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya. Amin. Semua anak Tuhan. Semua anak-anak Bapak Abraham. Jadi sama-sama anak Bapak Abraham, tapi sama-sama meninggal dunia. Jadi mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang soleh, mau orang suci, mau orang najis, mau orang pendosa, siapapun itu tidak kebal terhadap kematian. Yang percaya katakan amin. Dan selanjutnya, kematian adalah tanda kebesaran Tuhan, tanda kedaulatan Tuhan. Kematian menunjukkan bahwa manusia itu tidak berkuasa. Kematian menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Kematian menunjukkan bahwa manusia itu tergantung kepada Allah. Kematian menunjukkan kuasa Allah kita. Dan manusia terbatas. Ada kelemahan yang tidak bisa manusia prediksi, yang tidak bisa manusia tawar-tawar, yang disebut dengan kematian. Sama dengan orang kaya, dia tidak bisa beli kematian, dia tidak bisa beli kehidupan dengan hartanya. Saudara sakit, saudara bisa beli obat, tapi tidak bisa beli nyawa dan kesehatan. Orang kaya ini seberapa kayanya pun, dia mati dan hartanya untuk siapa saya tidak tahu. Kita tidak jelaskan apakah untuk anaknya atau untuk siapa. Kita jelaskan tidak terlalu penting itu untuk siapa. Yang terpenting dia sudah mati dengan kesombongannya. Dia sudah mati dengan hartanya, dan hartanya tidak dibawa di dalam peti mati. Hartanya tidak dibawa ke kekekalan nanti. Yang dibawa adalah keselamatan dia, iman dia kepada Yesus. Makanya saudara, pakailah jas. Ya, bapak-bapak pertama ya, pakailah jas. Selagi masih hidup, kalau udah mati kan pakai jas. Masa pakai jas cuma pernikahan dan wisuda anak lah ya, baru mau meninggal. Untuk apa jas itu? Ya, pakai jas, amin kemana-mana. Kok bisa pakai jas? Orang kan kalau berdandan itu pas mau mati, betul nggak? Iyalah yang mau meninggal itu rata-rata cantik ya. Coba waktu hidup, gantungannya nggak pernah. Untuk apa? Kalau sudah meninggal, didana dicantik. Untuk apa dimasukkan emas banyak-banyaknya di peti itu? Untuk apa dimasuki segalanya? Toh, dia akan menjadi tengkorak selagi masih hidup. Kemarin Bapak saya memuaskanlah hati orang tua, senangkanlah hati orang tua, senangkanlah hati kakakmu selagi masih hidup. Kalau udah meninggal, untuk apa menyesal menangis? Tidak ada artinya. Diketawai sama malaikat. Saya bilang apa adanya, tegas, karena firman Tuhan itu. Nah, dengan kejadian semalam meninggal itu, saya semakin diberkati Tuhan. Pasti kita mendapat sesuatu ya, bukan di kematian saya mendapatkan, berarti saya begini, dahsyat sekali firman Tuhan itu. Luar biasa firman Tuhan itu. Luar biasa suara Tuhan itu. Luar biasa otoritas firman Tuhan itu saya dapat. Kalau kematian jelas kita akan merenung di situ. Kapan giliranku, kapan giliranku, harus sadar. Makanya di khotbah kematian tidak perlu dihibur-hibur, biar Roh Kudus yang menghibur, sekedar aja hiburan untuk orang itu. Paling ya Tuhan itu saja. Yang terpenting bagaimana manusia yang hidup bisa menyenangkan yang mati ini selagi hidup. Kalau sudah mati udah tidak ada artinya. Sudah mau nangis darah pun di situ 3 jam pun sampai lama penguburan tidak ada artinya lagi. Percuma nggak ada artinya lagi. Seperti orang kaya ini, dia mati, dia ingin balik ke dunia untuk beritakan Injil pun tidak ada artinya lagi. Sudah terlambat. Dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut. Di dunia dia senang, di alam maut dia menderita. Hati-hati orang kaya ya. Ada orang kaya di sini, tapi tidak semua orang kaya masuk neraka, tidak itu kontennya. Nah, ini menunjukkan
pertama saya bagikan itu bahwa sangat susah sekali seekor masuk ke lubang jarum. Lebih susah lagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini buktinya. Dan kemarin buktinya lagi bahwa orang kaya yang suruh Yesus tinggalkan harta, dia tidak mau, karena sangat kuat sekali pengaruh harta itu dalam diri manusia. Karena itu harga diri. Sangat kuat sekali pengaruh mamun, uang itu dalam diri manusia. Kalau ingin tahu sifat karakter manusia, tes dia dengan uang. Saya kemarin dites sama Tuhan, kembali diri sendiri saya ceritakan kan. Saya balikan itu. Karena uang cuma sedikit, kalau banyak gimana? Nah, itu pergumulan saudara, harus dibalikan ini. Kalau saudara dapat uang 2M, saudara berani ngebalikan uang itu? Yang mau katakan amin. Angkat tangan ya. Lapor polisi saudara ya. Itu tes saudara ya. Nah, sama dengan orang kaya ini sangat terikat dengan uang, karena firman Tuhan katakan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Ini dia, tidak bisa melepaskan. Orang kaya kemarin suruh ikut Yesus, tinggalkan hartamu ikut aku. Tidak mau dia tinggalkan, berat sekali. Sangat berat sekali. Sampai terlambat nanti khotbahnya, awas jangan sampai terlambat. Ini pelajaran bagi kita. Bisa tergerak untuk bagikan ini, untuk terakhir bisa bagikan ini. Di khotbah ini karena udah berapa kali saya bagikan ini, mungkin ada udah bosan ya, sampai 2-3 kali. Apalagi kematian, hampir saya singgung itu. Untuk mengingatkan yang hidup sebenarnya, supaya dengan kejadian ini berintrospeksi diri. Apa yang terlambat dalam hidup kita, supaya jangan sampai terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau sudah mati itu nggak bisa lagi saudara kembali, tidak bisa lagi. Kalaupun sudah sakit, sudah sekarat, itu sangat sulit sekali. Selagi masih hidup, kita akan lihat. Memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dilihatnya kan? Aduh. Mungkin hatinya kan di sini, bahasa kita saat ini, enak sekali sih Lazarus itu ya. Begitu orang-orang ya, nggak introspeksi diri gimana waktu dia hidup. Enak kali dia ya, udah dipangkul Abraham, sementara aku ini. Seharusnya introspeksi diri bahwa dia sudah kenyang di dunia itu, dia sudah puas di dunia ini. Tapi puasnya itu apa? Sementara. Berapa tahun dia hidup? Taruhlah 60 tahun dia hidup. 60 tahun. Bayangkan dengan Lazarus sampai selama-lamanya. Abadi. Sudah pilih yang mana? Yang sementara ini saudara pesta pora, yang sementara ini saudara senang-senang di dalam kedagingan, senang-senang di dalam kehidupan kemewahan, yang hanya batas umur manusia 7 tahun sudah hebat, 80 tahun luar biasa, 90 tahun anugerah yang sangat luar biasa. Jangan-jangan 40 tahun pun sudah ada yang lewat, seperti saudara kita 33 tahun. Dibandingkan dengan kekekalan yang sangat luar biasa panjangnya, tidak akan berakhir sampai kehidupan. Sudah pilih mana? Ini khotbah tahun baru, sudah khotbah kematian, sebenarnya mengerikan sekali gereja ini saudara. Haleluya. Karena sesuai dengan visi Tuhan yang diberikan semalam, sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Jangan-jangan Natal yang terakhir, tahun baru terakhir, buat kesan yang baik. Dan saya berharap jangan ada lagi tempat ini. Haleluya. Walaupun ada, kita sudah siap sedia dengan bekal ini. Jadi saya tidak utang darah lagi. Saya tidak bersalah lagi. Yang belum diselamatkan anak-anak kan saya baptis 12 tahun baptis. Dia belum tentu terima Yesus. Hari ini dia harus terima Yesus. Karena dia sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di usia 12. Bukan hanya formalitas dibaptis itu usia 12 harus dibaptis baru bisa ikut ibadah ke sini, tidak. Dia harus diselamatkan dulu, terima Yesus. Apakah dia mengerti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bahkan saya rasa mungkin ada di sini di antara orang-orang yang juga belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan belum mengerti. Asal datang gereja saja. Datang ke gereja tidak bisa menyelamatkan. Tapi percaya kepada Yesus dengan mulut dan hati diselamatkan. Juga bagi tempat lain ya, yang di luar ruangan ini, siapapun saudara hari ini yang belum terima Yesus, yang belum mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, datanglah hari ini. Firman Tuhan katakan di Wahyu 2:32, lihat dia berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu hati saudara. Kalau saudara membukakan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan dan hiduplah kudus di hadapan Tuhan.
hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan, maka engkau akan seperti Lazarus. Tidak harus miskin dulu untuk masuk surga, amin. Tidak harus saudara jadi miskin dulu baru masuk surga, bukan itu konteksnya. Ini ingin menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Orang yang paling kaya siapa di dunia ini? Masih ingat nggak? Ada di Indonesia aja. Hartono saudara, berapa harta kekayaan? Enggak usah di Indonesia, di luar negeri. Saudara tahu gaji Cristiano Ronaldo? 1 detiknya 100.000. 1 detik 100.000. Kamu dihitung per detik. Per harinya itu miliaran. Per pekannya. Tapi kira-kira itu bisa nggak membeli 1 bintangnya Tuhan? Ya bisa. Kalau Tuhan mau jual 1 bintangnya aja, siapapun manusia terkaya di dunia tidak akan bisa beli. Nggak ada apa-apanya manusia di hadapan Tuhan, termasuk orang kaya ini. Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat selanjutnya kayaknya banyak tadi saudara belum masuk ke iman Tuhan. 31. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, supaya menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, yang sangat kesakitan di dalam nyala api yang terus menyala yang tidak pernah padam. Dia perlu air untuk hanya sekedar menyejukkan. Itu pun tidak akan bisa menghilangkan rasa panas itu. Tetapi apa kata Bapak Abraham? Ayat selanjutnya supaya cepat sudah ya, nggak usah didramatisir ya. Nanti jadi ketakutan kita. Saya pun tidak suka mendramatisir sesuatu atau alegoris ya.